Saat Denny Siregar peringatkan Ridwan Kamil soal tipu daya Demokrat, ditulis oleh Niha Alif. Meski 2024 masih jauh, rupanya ada pihak-pihak yang begitu ngebet pengen jadi cawapres. Kalau di kubu pemerintah ada menteri yang konsisten memajang foto dan video diri sendiri di mesin-mesin ATM. Dari pihak oposisi pun ada parpol yang getol lobby sana-sini. Siapa lagi kalau bukan Demokrat yang dengan terpaksa harus menjagokan AHY karena merupakan terah mantan. Terlihat sekali kalau belum ada kesiapan dari diri Agus Harimurti Yudhoyono di dunia perpolitikan. Bukan hanya jabatan militer dan pengalaman politiknya yang jauh dari bapak, gaya komunikasinya pun cenderung kaku dan sulit menuai simpati. 11-12 dengan adiknya yang sempat tersandung kasus hambalang, meski kini seakan menguap begitu saja. Demokrat yang awalnya bersikeras meminta agar ambang batas parpol diturunkan kini banting setir memakai strategi lain yang lebih masuk akal. Mungkin mereka sadar meski persentase turun, nama AHY tidak akan bisa terangkat dengan mudah, apalagi kalau dihadapkan dengan Ganjar, Prabowo, atau nama besar lainnya. Mereka ini tengah cawe-cawe ke salah satu gubernur yang dianggap cukup fenomenal, yakni Ridwan Kamil. Sekalipun diusung Nasdem, Ridwan Kamil beberapa kali tertangkap condong pada kelompok ekstremis dengan ikut menyalahkan Jokowi, terutama soal RUU Omnibus Law dulu. Dengan merapatnya Ridwan Kamil diharapkan akan ada tambahan dari Nasdem, sehingga tinggal menarik PKS dan satu partai lain agar bisa membentuk poros ketiga. Hal ini masuk akal dengan perhitungan politik ala Demokrat. Makanya mereka tidak mau memasukkan nama Hovifah meski kalau secara kedekatan justru lebih erat dengan Demokrat dan akan patuh apa kata SBY. Namun karena Hovifah sama-sama dari Demokrat, pasangan dengannya tidak akan mampu meraup suara tambahan. Sebelumnya Deputi Bapilo DPP Partai Demokrat, Kamhar Lagomani mengatakan bahwa Partai Demokrat terutama AHY memiliki hubungan baik dengan Ridwan Kamil. Pihaknya akan menghormati partai manapun yang nantinya menjadi pilihan hati dan politik Ridwan Kamil berlabuh, termasuk jika nantinya berketetapan hati menjadi bagian dari keluarga besar Partai Demokrat. Kendati demikian, Kamhar mengatakan Demokrat enggan berandai-andai. Keputusan untuk memilih partai politik diserahkan kepada Ridwan Kamil pribadi. Dirinya menuturkan akan mengapresiasi dan menyambut baik niat Ridwan Kamil untuk masuk menjadi anggota parpol. Dengan pengalamannya menjadi kepala daerah yang telah 2 kali mengikuti dan memenangkan kontestasi politik pilkada, maka keinginan menjadi bagian dari parpol adalah wajar. Kamhar mengatakan keinginan Ridwan Kamil tersebut wajar dinilai, apalagi masih memiliki cita-cita politik yang hendak diperjuangkan, baik untuk Jawa Barat di periode kedua atau kontestasi politik nasional jika ada jalan. Dirinya menambahkan bahwa untuk Pilpres sendiri, hingga kini Partai Demokrat belum menjadikannya sebagai agenda prioritas, sekalipun telah banyak suara kader dan elemen masyarakat yang menginginkan AHY pada 2024 mendatang. Menanggapi berita tersebut, pegiat media sosial Denny Siregar bersuara keras mengungkap niat busuk Demokrat. Udahlah, Kang Ridwan Kamil. Semua juga tahu kalau Partai Demokrat gak akan mengangkat capres selain Agus Yudhoyono. Nama Kang Emil cuma dimanfaatkan untuk mengangkat nama Demokrat. Mending masuk Nasdem, mereka bukan partai keluarga, tulis Denny Siregar 7. Peringatan Denny Siregar ini sekaligus mengungkapkan betapa culasnya Partai Demokrat yang kini dijadikan partai keluarga. Ketimbang cawe-cawe ke Ridwan Kamil dan akhirnya menyeret Nasdem, lebih cocok mereka menyeret Tommy dengan Partai Berkarya, atau bisa juga AHY berpasangan dengan Ibas atau istrinya karena memang satu keluarga aktif berpolitik. Masih ingat soal seruan lockdown yang dihembuskan satu keluarga Cikeas? Saat itu Denny sudah menyindir kalau permintaan lockdown berawal dari bapak, anak hingga merembet ke cucu yang dijadikan alat berpolitik. Mirip dengan ormas-ormas yang tergabung di 212 yang memanfaatkan agama untuk politik. Bahkan istri AHY yang tidak terima olokan Denny Siregar mengancam akan melaporkannya ke polisi. Saat mereka menyebut rezim Jokowi anti kritik, ternyata keluarga Cikeas sendiri yang langsung kepanasan ketika menerima kritik. Jadi setelah semua jualannya tidak laku, Ridwan Kamil pun diseret untuk mendongkrak AHY. Padahal yang mengusung dirinya jadi gubernur adalah Nasdem. Kalau sampai membelot jadi kader Demokrat yang kini terpecah dua kubu, bisa-bisa Ridwan Kamil jadi bulan-bulanan netizen. Pokoknya mendongkrak nama AHY, bisa jadi Ridwan Kamil sendiri akhirnya tidak kuat dan melepaskan diri dari Demokrat. Kalaupun sampai diusung jadi cawapres dari Demokrat dengan AHY sebagai cawapres, kekuatannya akan jauh di bawah Prabowo dan cawapres potensial lain seperti Ganjar. Belum lagi kalau ada nama baru yang tiba-tiba fenomenal dan mendapat dukungan banyak parpol. Bisa jadi Andika Perkasa, Dudung, Gibran, Sri Mulyani, atau tokoh lainnya diajukan beberapa parpol.
Yang jelas kita tahu kalau nama AHY sangat susah terangkat. Sewaktu Pilpres 2019 silam saja, Prabowo tidak mau menjadikannya cawapres, apalagi di Pilpres mendatang, di mana banyak calon potensial yang terus mendapat sorotan publik. Atau bisa jadi Jokowi sendiri yang memberikan rekomendasi nama di menit-menit terakhir yang tidak terduga seperti halnya Ma'ruf Amin. Kita masih ingat kalau pengangkatan Ma'ruf Amin menuai banyak pro dan kontra, tapi karena namanya juga tim, Prabowo akhirnya harus keok mengakui keunggulan Jokowi. Dirinya yang sebelumnya dicitrakan komunis dan anti-Islam langsung mendapat dukungan ormas Islam terbesar yakni NU. Saat semua parpol sudah sepakat mengusung Jokowi, nama Ma'ruf Amin tidak akan diperhitungkan sebelumnya harus diterima sepenuhnya. Mungkin rasa sakit hati pendukung Jokowi yang mendengar provokasi MUI di bawah Ma'ruf Amin membuat keputusan Jokowi begitu menyakitkan. Tapi belakangan kita sadar kalau Ma'ruf Amin tidak berdaya sedikit pun di bawah kekuasaan Jokowi. Pembubaran FPI tidak mendapat respon keras karena pendanaannya diputus dan NU dirangkul lewat Ma'ruf Amin. Kini ketika anggota MUI ditangkap pun tidak ada pembelaan berarti dari Ma'ruf Amin. Berbeda ketika wakilnya Yusuf Kala dulu yang justru seakan menikam Jokowi dari belakang dengan mendukung Anies. Tampaknya menjelang 2024 nanti, rekomendasi seorang Jokowi akan bisa menjadi penentu calon pimpinan masa depan. Tidak perlu takut kalau nanti nama yang direkomendasikan terlihat tidak sesuai harapan. Karena yang lebih tahu median seorang presiden ya Jokowi sendiri. Tapi yang jelas kita tahu bahwa sangat kecil ia menjagokan Ridwan Kamil yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Apalagi menjagokan anak mantan yang tidak memiliki pengaruh apapun di dunia politik. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siward TV. Politisi Demokrat ini tidak bisa bedakan mangkrak dengan kerugian, ditulis oleh Syardi. Kalau bicara soal Demokrat, maka kita bisa bayangkan ada mantan presiden yang suka prihatin serta curhat tak penting di media sosial. Ada kader-kader yang ngawur dan sembarangan bikin opini, partai yang makin lama makin redup kinerjanya. Terlalu banyak kadernya yang blunder atau seolah sengaja memancing keributan. Bisa jadi ini penyebab partai ini makin jeblok dari tahun ke tahun. Kalau disebutkan satu persatu kader mereka yang bermasalah atau berulah, terlalu banyak kalau dihitung pakai jari tangan dan kaki ditotalkan. Politisi Partai Demokrat Cipta Pancalaksana menyoroti soal bandara yang terlilit utang. Gimana nih, @Denisrigar 7, @KangDede78, kok diam aja? Banyak proyek mangkrak rugi triliunan rupiah loh. Ayo kencengin lagi main isu radikal-radikal, biar isu mangkraknya ketutup. Iya nggak sih? Kata Cipta Panca di akun Twitternya baru-baru ini. Dalam cuitan tersebut, dia menyertakan pemberitaan media daring berjudul Utang Angkasa Pura I capai 35 triliun rupiah gegara bandara baru sepi. Ada sebutan mangkrak di cuitan tersebut. Dasar usilnya orang. Masa sindir atasannya sendiri sih? Tega banget. Intinya dia sebut bandara yang sepi dan rugi dianggap mangkrak. Bahkan ada cuitannya yang sangat ngawur.